عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال سبحانه في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في سورة النساء أبقى الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Maksudnya tentang harta warisan mereka. Jadi yang kita pelajari ini bahagian dari bentuk melaksanakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Lidzakari mithlu haqqil unsayain. Bagi laki-laki 2 kali jatah perempuan. Ini Bapak Ibu jamaah dalam aturan umumnya begitu. Aturan umumnya begitu. Sekalipun tidak dalam seluruh kondisi. Terkadang mungkin sama, terkadang mungkin laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Kemudian di dalam surat An-Nisa juga ayat yang ke-13 apa kata Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullah. Jadi yang kita pelajari ini itulah batas-batas aturan-aturan yang telah Allah berikan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, terutama terkhusus dalam masalah warisan, yudkhilhu jannatin. Allah masukkan ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Baik kemenangan mendapatkan harta warisan yang halal, apa yang diberi banyak halal, apalagi kemenangan di akhirat, tentu akan menjadikan seorang muslim lebih berbahagia. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Tapi kalau orang tidak taat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batas, apa akibatnya Bapak Ibu? Berat. Yudkhilhu nara, Allah masukkan ke dalam neraka. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kekal dengan makna lama. Dia terlampau banyak perizinan haram, terlampau banyak hasil dari bumi yang haram, tidak sesuai dengan aturan Allah, tentu dia menzalimi. Atau lama atau kekal dengan makna yang kekal di dalamnya. Kenapa? Karena sebagian orang baginya aturan yang telah dia buat sendiri, atau apakah namanya aturan manusia, diingat itu yang lebih final. Bagi mereka itu yang mereka lebih pilih. Kadang-kadang sekarang Bapak Ibu emosi. Apa emosinya? Urusan tambo aja satu tadi. Aja satu lagi. Ini kan bahasa emosi. Tapi orang seperti ini tidak bisa serta-merta kita langsung hukumi kafir atau keluar dari Islam. Cuma kita katakan, kalau ini perkataan hati-hati, dia bisa menyebabkan kita keluar dari Islam, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Walahu azabun muhin, dan baginya azab yang pedih. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, puji dan syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah pada malam hari ini, hari yang mulia, hari yang dinamakan dengan Al-Ashrul Awail,
min syahri Zulhijjah, hari-hari 10 hari di awal Zulhijjah. Dan ini adalah hari-hari yang mulia yang akan kita lewati ke depan. Sekarang sudah masuk hari yang ke Rabu. Sudah masuk hari yang keempat Pak. Keempat. Sekarang sudah masuk hari keempat di bulan Zulhijjah. Kemudian Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, maka kewajiban kita isilah waktu ini dengan amal soleh, dengan zikir, dengan doa, dengan salat malam, dengan banyak memohon ampun kepada Allah, karena inilah waktunya. Inilah waktunya. Salat dan salam buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Di antara aturan yang Nabi terapkan selama Nabi hidup, apa itu? Warisan. Jadi warisan sebagian sahabat Nabi yang langsung membagi. Warisan Nabi wajib penyutus. Khusus untuk warisan Nabi maka dia tidak dibagikan. Lalu jadi apa? Jadi sedekah. Khusus warisan para Nabi dan Rasul dia tidak dibagikan Bapak Ibu. Dan ini salah satu kekhususan Nabi. Kata Nabi, nahnu ma'syaral anbiya ma nuwarrithuhu shadaqatan. Kami ini para nabi, warisan kami jadi sedekah. Jadi sedekah. Selebihnya dibagikan. Siapapun hambanya, siapapun sahabatnya pasti dibagikan. Baik hartanya banyak maupun sedikit. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, sekalipun suara agak sedikit kurang sempurna, tapi mudah-mudahan tetap sampai. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengulang-ulang, kita akan sambung ulangan kita. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang asobah. Kalau asobah ini Bapak Ibu, ya Bapak namanya. Asobah Bapak-bapak paling banyak. Tapi sebelum masuk kepada asobah, kita akan lanjutkan terlebih dahulu mengulang warisan nenek. Warisan nenek. Nenek Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah dua. Nenek dari pihak ibu dari ibu dan nenek dari pihak bapak, ibu dari bapak awak. Ini namanya nenek mendapatkan warisan. Ada juga nenek yang ketiga, nenek yang tidak mendapatkan warisan. Nenek matu, ibu dari bapak ibu. Kita lihat di sini Bapak Ibu agak lebih mudah. Ini kan mayat. Dia ada ibu, ada bapak. Ibu dari ibunya nenek. Dia dapat warisan lain. Kalau ibu dari bapak ibu tidak lagi. Kan di sini ada ibu, dan dia punya bapak, ibunya nggak dapat lagi. Di sini ada ibu dari pihak bapak, jadi nenek ini dua. Kalau dia dua orang bagi dua, 1/6 bagi dua. Dan nenek tidak mungkin jatahnya lebih dari 1/6. Ya sudah pernah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Jadi nenek selagi dia hidup dapat warisan, yakin. Kecuali kalau ibu ada. Kalau ibu ada dia akan terhalang. Kalau bapak bagaimana? Apakah bapak menghalangi nenek? Pendapat yang kuat tidak menghalangi. Pada mana bapak awak? Itu ada ibunya. Maka ibunya ini tidak terhalang oleh bapak. Yang menghalangi siapa? Ibu dari ibu. Ibu dari ibu. Ibu dari ibu menghalangi dua orang nenek. Baik nenek dia, ibu dia, maupun ibu dari suaminya. Ini khusus untuk masalah nenek. Berapa jatahnya Bapak Ibu? 1/6. Jatahnya 1/6. Kalau dia bersama 1/6. Ini sudah kita bahas juga dahulu. Kalau neneknya ini di atasnya lagi, barangkali juga yang beritanya tidak ada, kita cukupkan saja. Kemudian Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, anak perempuan. Anak perempuan. 1 orang setengah. Baduo lebih 1/3. Dengan catatan tidak ada saudaranya.
Tidak ada saudara. Coba lihat di sini Bapak Ibu. Yang pertama dia dapat setengah. Kalau yang ini tidak ada, anak laki-laki tidak ada, saudaranya tidak ada. Kemudian kalau dia 2 orang, dapat 2/3. Kalau begini dapat 2/3. Kalau dia 2 orang atau lebih, hanya yang kita maksud dari ayat tadi, lizzakari mithlu hadzil unsayain. Kemudian kalau dia bersama saudaranya, ada saudaranya, maka dia 2/1. 2/1. Ini anak perempuan. Dan anak perempuan ini Bapak Ibu, orang yang yakin dapat, jangan sampai lawan dapat. Yakinlah dapat. Ini pasti dia dapat anak perempuan. Kalau dia bersama anak laki-laki, dapatnya cuma 2/1. Deknya setengah, dek saudara laki-lakinya 2 kali lebih banyak. 2 kali lebih maaf, dia mendapatkan 2 kali saudara laki-lakinya lebih banyak. Dan inilah Bapak Ibu jamaah rahmat Allah yang dilanggar secara jelas oleh sebahagian sistem yang kita pakai, sehingga laki-laki terbuang dan dapat warisan. Kalau diminta apa misalnya boleh, nggak ada masalah Bapak Ibu. Ini harta dia. Ibu meninggal, awak anak laki-laki, ibu dia minta ustaz lain, itu hak kita itu yang kita minta, bukan hak orang lain. Kalau dia nggak mau ngasih, ya ini masalahnya yang harus kita selesaikan. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahmat Allah, ini poin berikutnya, cucu perempuan. Cucu perempuan. Kalau ibunya tidak ada, kita lihat gambar saja. Kalau ibunya tidak ada dan pamannya tidak ada, saudara dari ibunya, dia menggantikan posisi ibu, menggantikan posisi anak perempuan secara sempurna. Maka anak perempuan atau cucu perempuan, tapi dengan catatan dari anak laki-laki. Kalau anak dari anak itu sifat Ustaz tidak mendapatkan harta warisan, sudah PA-nya Ustaz tidak dapat apa-apa. Karena ini Bapak Ibu, dia tidak lagi senasab dengan kita, tidak lagi senasab. Kalau dikembalikan kepada aturannya, maka dia termasuk zawil arham, hubungan rahim kita dengan dia ada, tapi dia tidak nasab. Tidak nasab. Sama juga Bapak Ibu, hari ini kan kita berkorban. Kalau berkorban satu orang berkorban, kan dapat keluarganya semua. Keluarga semuanya dapat. Bagaimana itu keluarganya Ustaz? Seperti ini hitungnya. Kalau misalnya seorang suami berkorban, maka dia akan ikut dapat pahala istrinya, saudaranya, kandung, saudara sebapak, saudara seibu, anak laki-laki saudaranya, anak laki-laki anak perempuannya, ini saudara ini keluarganya. Jika kita bacakan misalnya Allahumma haza minni wa min ahli baiti, maya keluarganya itu inilah orangnya. Inilah orangnya. Kenapa? Dia kembali kepada nasab. Kembali kepada nasab. Berarti kalau kita berkorban, saudara dari istri kita tidak dapat pahala, tidak dapat pahala, tidak ikut menikmati pahala. Kenapa? Dia bukan keluarga kita. Sedangkan nasab, dia tidak disebut ahlul bait, tidak disebut keluarga kita. Dia hanya disebut abang atau saudara dari istri. Makanya Bapak Ibu yang ingin nama istri atau nama suami, tinggal pilih. Awak atau nama istri awak, berarti saudara kita nggak dapat. Dapat siapa? Keluarga istrinya. Tapi kalau atas nama kita, istri kita dapat. Tapi saudara dari istri tidak. Kemudian
karena hari ini kita nggak ada suara, ini kita pending saja nih Bapak Ibu. Kita masuk ke bahasan asobah. Bahasan asobah. Asobah, Bapak Ibu zaman rahmatullah, dapat siso, dapat sisa. Syah asobah itu Ustaz. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Dan asobah itu ini orangnya. Anak laki-laki asobah. Cucu laki-laki asobah. Bapak asobah. Kakek asobah. Nanti bulan depan kita bilang lagi tentang ashabul furud. Tapi kita masuk pada pelajaran baru, bab baru namanya asobah sisu. Orang sisa ini Bapak Ibu, seperti ini dia. Entah iyo lagi rapi, entah indah. Himbau dengan metang warisan. Pak datang ke rumah, mengatakan pakai metang warisan. Iyo lagi rapi, indah. Mungkin dapatnya hanya minum saja. Siapa lagi Bapak Ibu? Saudara kandung asobah, sisa. Saudara sebapak, anak saudara kandung, anak saudara sebapak, saudara saudari kan si ibu. Tidak jadi asobah, tidak jadi asobah. Siapa lagi? Paman kandung, paman sebapak, abang atau adik dari bapak kita, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman sebapak. Kalau tiba di Minangkabau ini Bapak Ibu sudah jauh sekali nih. Siatu anak laki-laki paman awak, jauh sekali. Di Islam dekat. Kenapa dekat? Karena dia adalah ahli waris. Karena dia adalah ahli waris. Maka kita akan lihat satu-satu. Asobah ini Bapak Ibu dia bertingkat. Kalau ada yang berlaki, yang punya jauh ada P. Kalau ada yang dekat, yang jauh tidak dapat. Ada anak laki-laki, semuanya akan terhalang. Cucu, bapak, kakek, saudara kandung, saudara sebapak akan terhalang. Ini masalah asobah, sisa. Kalau tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki, cucu akan maju. Jadi asobah. Tidak ada cucu, baru bapak, tidak ada bapak, kakek, begitu seterusnya. Dia sistem ganti-ganti bermain. Anak laki-laki berada di muka, cucu, bapak, kakek, saudara kandung, saudara sebapak, anaknya, paman dan anak mereka. Inilah susunan asobah. Kita lihat Bapak Ibu, anak laki-laki. Jadi asobah kapan? Kalau anak perempuan tidak ada. Kalau ada anak perempuan Ustaz, dia jadi nanti asobah ma'al ghairi, asobah bil ghairi, asobah dengan saudarinya. Kini nyusul senyor. Berapa dia dapat? Dia mendapat sisa. Kita lihat Bapak Ibu. Jadi kalau di Minangkabau yang asobah itu anak perempuan. Ashabul furud langsung asobah. Di Minangkabau ini Bapak Ibu dari satu sisi kelihatannya sangat memuliakan perempuan. Tapi pada dasarnya mereka menghinakan perempuan. Kenapa? Akan mengantarkan perempuan menuju neraka. Bagi haram. Jadi Bapak Ibu, dia memberi kepada anak perempuannya uang yang haram. Bentuknya menghormati. Sayang mana anak perempuan baginya banyak-banyak. Kelihatannya memuliakan. Tapi pada hakikatnya tidak. Ini kalau sudah habis nanti Bapak Ibu berarti berhenti. Baik. Kita lihat Bapak Ibu. Ada mayat meninggal. Ini mayat suami. Apa meninggal? Siapa ahli warisnya? Istri.
Kemudian anak laki-laki. Ada nenek. Ada cucu laki-laki. Istri dapat berapa, Pak? Istri dapat berapa, Ibu? Seperempat. Karena ada ini anak laki-laki. Ini maksudnya asobah. Nenek nggak ada masalah karena nenek nggak bisa apa. Anak laki-laki tidak menghalangi nenek, maka nenek kasih yang tadi kita hitung 1/6. Cucu laki-laki dia sama-sama asobah. Sama-sama asobah. Anak laki-laki, cucu laki-laki sama asobah. Maka cucunya terhalang. Cucu terhalang. Sudah nggak dapat. Berapa ini sebenarnya Bapak Ibu? Ini 24. 24 itu harus KPK untuk mencari jatah masing-masing. Untuk mencari jatah masing-masing. Dicari kelipatan persekutuan terkecil. 24 bagi 1/8 3. 24 bagi 1/6 4. 4 tambah 3 7. Berarti sisa 17. Berapa intinya Bapak Ibu? Istri dapat 3/24. Anak laki-lakinya 17/24. Anak perempuan nenek dapat 4/24. Inilah jatahnya. Kalau dia meninggalkan uang 24 miliar kayu, bara istrinya lagi ya 3 miliar, neneknya 4 miliar. Iya banyak untuk nenek itu, untuk bini sekitarnya, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa Bapak Ibu? Karena inilah aturan Allah, bukan aturan manusia. Begitulah Allah. Istri dapat 1/8, nenek dapat 1/6, kemudian anak laki-laki dapat 17/24. Kebanyakan di Indonesia atau di Minangkabau secara umum, maka harta diberikan kepada istri. Dia bisa donyo. Lah, tidak boleh. Tidak boleh. Kan istrinya itu Ustaz yang membiayai anaknya, iya. Tapi harus jelas mana yang jatah anak, mana yang jatah istri. Bisa juga nanti uang itu habis untuk membiayai anaknya, nggak ada masalah. Tapi jelaskan jatahnya dulu. Rumah, berarti punya rumah bertiga. Rumah mewah tadi harganya 200 miliar, 200 juta misalnya. Maka rumah itu mereka punya bertiga. Istrinya punya 1/8 atau 3/24, neneknya 4/24, maka anak laki-laki 17/24. Kalau tidak mau bininya bagus, nggak ada masalah. Itu kan atas nama saja, aturan tata negara. Makanya bapak-bapak kalau berumah, mohon maaf ibu-ibu, jangan buat atas nama istrinya. Masalah. Kenapa masalahnya? Orang rumahnya rasanya, rumah rasanya punya mbok, nama sertifikatnya tidak nama mbok. Ini sulit menyelesaikannya Bapak Ibu. Menyelesaikannya sulit. Maka kalau kita bikin rumah, beli rumah atas nama kita. Kalau agen banyak ini mana dong? Ikon tapi ini saya ngambok na rumah nanti ko, ambunya rumah, gak ada segala macam, ada namanya nggak ada masalah. Tapi kalau atas nama kita atau itu masih milik kita, maka jangan dibuat atas nama istri. Sulit, urusannya sulit. Apalagi kalau istrinya nggak paham tentang warisan. Nyuci senang tak tulinya tentu rumah itu nama mbo.
Kemudian Bapak Ibu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, laki-laki saya juga sudah sampaikan beberapa kali khutbah Jumat, jangan buat rumah terlebih dahulu di atas pusaka tinggi. Repot. Latih awak ujung-ujungnya kok na iyo jo kan usia. Iyo kan rumah tu iyo. Ada bongkar rumah tu tinggal tanahnya. Tanah itu tanah suku kami. Ujungnya apa babe? Yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Dari bagi tidak bisa, diwariskan secara Islam tidak bisa, sulit. Kecuali kalau mereka sudah paham semua, tidak ada masalah. Tapi kalau belum paham, belum ada perjanjian yang jelas, belum ada kejelasan kepemilikan tanah, tidak usah terlebih dahulu. Atau sementara saat tidak mengetak dulu. Supaya apa? Supaya nanti rumah yang kita bangun ini menjadi rumah yang bisa kita wariskan. Wah, punya anak laki-laki sih nyok. Tetangga Dusana akan mengatakan tidak bisa dong. Nah laki-laki yang kamu tidak punya hak. Coba caranya dan suaminya kan usia dan anak laki-laki hanya melihat-lihat saja. Sekalipun kondisi ini Bapak Ibu di kota saya perhatikan sudah agak mulai hilang, sudah agak berubah sistemnya. Nah laki-laki ini lah agak kasus Bapak Ibu, berapa buah kasus di pelebaran jalan itu. Dan laki-laki mau juga harta warisannya. Saya katakan yang ada masalah, itu haknya. Sekalipun sebagian mereka Bapak Ibu dia maunya karena dia punya kepentingan saja. Oh kecil Al-Quran aduh, kecil Nabi itu loh, masa mana dapat? Ini kapan muncul? Ketika uangnya sudah ada. Uangnya sudah ada 50 juta. 50 juta Bapak Ibu. Ini senang ketiga, padusi seorang lelaki dua. Kita lelaki anda bisa ada. Kalau lagi ketiga mau nak tangan ini sulit. Toh kenyataannya juga begitu. Maka dari awal sebelum konflik itu terjadi, sebelum masalah itu terjadi, disiasati. Masa bawa kita jambil rumah dulu. Latang Ustaz. Karena jonya balik. Baca roja Ustaz, sesegera mungkin selesaikan status tanah, jadikan dia pusaka rendah. Diketahui oleh mama, oleh datuk. Inilah tugas datuk. Tugasnya Bapak Ibu menjelaskan status kepemilikan harta kemenakan. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga datuk-datuk kita di Minangkabau Allah berikan hidayah. Hidayahnya supaya dia tahu tanggung jawab sebenarnya memberikan harta warisan kepada yang berhak. Siapa Ustaz? Kemanakan laki-laki dan kemanakan padusi. Jangan gini padusi saja. Nanti datuknya juga ikut dapat akibat di akhirat. Ini berat Bapak Ibu. Para datuk mempunyai tugas yang berat. Awak satu mah tanda tangan. Datuk tanda tangan selesai. Atau agak kaki saya. Enggak sampai di sana. Ini urusannya kira-kira urusan halal dan haram. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ini anak laki-laki. Anak laki-laki. Bapak Ibu masuk kepada berikutnya cucu laki-laki sama. Asobah juga cucu laki-laki. Sebentar Bapak Ibu. Itu asobah bin nafsi namanya. Yang kedua asobah berdua. Asobah berdua. Anak laki-laki, anak perempuan. Kalau ada anak perempuan, mereka berdua. Dua banding satu. Kalau di sini Bapak Ibu ada anak laki-laki dan anak perempuan,
Asobah juga mereka, iya. Tapi ini namanya asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi. Asobah juga, iya. Kalau tadi laki-laki sendiri, kalau sekarang dia bersama saudarinya, barangnya berapa? Asobah. Asobah 2:1. 2:1. Nenek tetap 1/6. Berapa dapatnya Bapak Ibu? Ini tetap dapat 3, 17. Kemudian 4. 17 ini tidak bisa dibagi 3. Karena ini yang kita bagi 3 kepala, 3 orang. Maka dikalikan 24 kali 3 berapa? 72. Ini dapat 9. Kemudian ini dapat 12. Kemudian 17. 9 tambah 12 berarti 11. 72 plus 11 1 2 bukan 20 21 ini 1 72 bagi 1 8 9. 72 dari 96 12. 12 tambah 9 21. 72 kurang 21 1. Gimana Pak? 72 bagi 6 bagi 96 berapa? 12. Ya 12. 72 21 72 8 ya 1 51 bagi 3 17. Berarti yang laki-laki dapat 3 perempuan 17, laki-laki 34 34 ya. Berapa jatahnya? 9 per 72 17 per 72 34 per 72 12 per 72. Inilah jatahnya masing-masing. Namanya asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak bisa lagi, tidak bisa. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan mereka jadi asobah bil ghairi. Ini maksudnya. Maka ini diberikan 2:1. Insya Allah kita sambung bulan depan. Suaranya sudah habis. Ada pertanyaan Pak? Nggak bisa lagi. Saya katakan. Ketika yang meninggal 2 sebenarnya istri suami. Kemudian suami meninggal kasih istri dapat 1/4. 3/4 bagaimana kan? Ini namanya Bapak Ibu rod. Maka suami atau istri ini dia mendapatkan rod. Sekalipun sebenarnya di dalam warisan rod tidak diberikan kepada istri,
sisanya tidak diberikan kepada istri. Lalu diberikan kepada siapa? Zawil arham. Diberikan kepada zawil arham. Tidak ada juga zawil arhamnya, maka diberikan kepada Baitul Muslimin. Kini ada Baitul Muslimin, maka sebagian ulama memfatwakan boleh diberikan kepada istrinya. Boleh diberikan kepada istrinya. Kalau ada zawil arhamnya berikan. Kalau ada zawil arham diberikan. Karena istri dia tidak mendapatkan rob. Tapi karena kondisi hari ini Baitul Muslimin tidak lagi seperti adanya, maka tetap diberikan sisanya kepada istri. Tetap diberikan sisanya kepada istri. Maka dapat istrinya 1/4 ashabul furud dan sisanya sebagai rob. Sisa dari pengembalian. Sisa dari pengembalian. Isu nanti akan kita bahas. Akan kita bahas tentang selesai rod, hijab, baru aul dan rod namanya, sisa dan kekurangan. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan. Masih ada waktu zuhur isya, berzikir dulu. Yang berwudu silakan berwudu, karena suaranya tidak ada lagi. Kita cukupkan pada malam hari ini. Insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya bulan depan Oktober. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.